Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 23 Januari 2023, berjudul Dia Mengenakan Jubah Kebenarannya Kepadaku. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Dia Mengenakan Jubah Kebenarannya Kepadaku, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa bersukacita dan bergembira sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa mengalami nubuatan seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, Dia mengenakan jubah kebenarannya kepadaku, bila mana pikiran kita menjadi satu dengan pikiran Kristus. Bila mana kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, maka hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita menjadi kehendaknya, pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya, pemikiran-pemikiran kita ditawan oleh pemikiran-pemikirannya, kita menghidupkan hidupnya. Inilah artinya dipakaikan jubah kebenaran Kristus. Kedua, setiap orang bisa mengalami nubuatan seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, Dia mengenakan jubah kebenarannya kepadaku, bila mana kita sungguh-sungguh menjaga kesucian diri kita dari perkara keduniawian dan konsisten menyempurnakan tabiat kekristenan kita. Maksud-maksud Allah sering terselubung dalam misteri. Mereka tak terpahami oleh pikiran yang terbatas, tetapi Dia yang melihat akhir dari permulaan mengetahui lebih baik daripada kita. Apa yang kita perlukan ialah menyucikan kita dari keduniawian, menyempurnakan tabiat Kristen kita agar jubah kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita. Ketiga, setiap orang bisa mengalami nubuatan seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, Dia mengenakan jubah kebenarannya kepadaku, bila mana kita datang mengakui dosa-dosa dan memohon pengampunan kepada Yesus yang dapat mengubah dan menyempurnakan tabiat kita. Walaupun ada cacat pada umat Allah, Kristus tidak meninggalkan objek pengawasannya. Ia mempunyai kuasa untuk mengubah pakaian mereka. Ia menyingkirkan pakaian yang kotor, Ia mengenakan pada orang yang bertobat dan percaya jubah kebenarannya sendiri dan menuliskan pengampunan di depan nama-nama mereka dalam catatan surga. Ia mengakui mereka sebagai miliknya di hadapan semesta alam. Setan, lawan mereka, ditunjukkan menjadi pendakwa dan penipu. Allah akan berlaku adil terhadap umat pilihannya sendiri. Keempat, setiap orang bisa mengalami nubuatan seperti dikatakan oleh Nabi Yesaya, Dia mengenakan jubah kebenarannya kepadaku, bila mana kita tidak melalaikan kewajiban sebagai penata layan yang setia dan berpengharapan di dalam Kristus. Orang kaya telah melalaikan panggilan Allah dan tuntutan orang miskin yang menderita, tetapi kemudian datanglah panggilan dari Allah yang tak dapat dilalaikannya. Oleh suatu kuasa yang tak dapat diragukan atau ditahan, Dia diperintahkan untuk melepaskan segala alasan yang membuat dia bukan lagi penata layan. Orang yang kaya itu menjadi miskin tak berpengharapan. Jubah kebenaran Kristus yang ditenun alat tenun surga tidak pernah dapat menutupi dia. Ia yang pernah mengenakan jubah ungu yang mewah, kain yang paling halus, merosot sampai telanjang. Masa percobaannya telah berakhir. Ia tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan ia tidak dapat membawa apa-apa dari dunia ini. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.